Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mata kuliah akuntansi manajemen. Topik pembahasan kita hari ini tentang penganggaran atau budgeting. Oke, capaian pembelajaran untuk hari ini adalah di mana setelah teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa semua mempelajari anggaran, yaitu nanti rekan-rekan mahasiswa harus mampu menjelaskan dan menghitung anggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Nah, apa yang dimaksud dengan penganggaran atau budgeting? Penganggaran atau budgeting adalah perencanaan kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang yang merinci bagaimana sumber daya akan diperoleh dan digunakan untuk suatu periode tertentu. Penganggaran membantu perusahaan dalam banyak hal, yaitu membantu perencanaan, membantu pengambilan keputusan, membantu pengendalian, membantu komunikasi dan koordinasi, dan yang terakhir membantu pengevaluasian kinerja. Anggaran tidak dapat dibuat tanpa didasarkan pada tujuan jangka panjang perusahaan. Jadi anggaran ini tidak dapat dibuat tanpa didasarkan pada tujuan jangka panjang perusahaan. Nah, tujuan jangka panjang tersebut kemudian dipecah menjadi tujuan jangka pendek yang terdiri dari program atau aktivitas yang perusahaan rencanakan. Setelah itu, agar mudah dieksekusi, disusunlah anggaran yang sebenarnya yang merupakan kuantifikasian program berdasarkan tujuan jangka pendek tersebut. Oke, pihak yang memiliki peran cukup besar dalam penganggaran di perusahaan disebut komite anggaran. Nah, komite anggaran ini tugasnya apa saja sih? Jadi komite anggaran itu bertugas untuk yang pertama, memutuskan kebijakan umum terkait dengan penganggaran. Kemudian yang kedua, mereview dan memberikan saran terkait dengan anggaran yang telah dikumpulkan. Kemudian yang ketiga, komite anggaran ini bertugas mengelola proses anggaran agar berjalan efektif. Umumnya di sini ada dua pendekatan dalam menyusun anggaran. Yang pertama adalah pendekatan top down, yang kedua pendekatan bottom up. Nah, masing-masing pendekatan sama-sama memiliki konsekuensi keperlakuan sendiri-sendiri. Misalnya salah satu masalah keperilakuan yang muncul adalah di sini disebut dengan budgetary slack. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pendekatan top down dan keterbatasan apa saja, begitu dengan pendekatan bottom up itu apa dan keterbatasannya apa saja atau kelemahannya apa saja dan apa yang dimaksud dengan budgetary slack. Oke, dimulai dengan pendekatan top down. Nah, anggaran yang disusun dengan menggunakan pendekatan top-down yang mana tidak melibatkan partisipasi para karyawannya. Nah, seringkali ini bersifat subjektif. Jadi, top-down ini keterbatasannya adalah sering bersifat subjektif. Dengan kata terlalu menyederhanakan fakta yang ada di lapangan dan cenderung mengabaikan kompleksitas yang sesungguhnya dihadapi oleh karyawan, jika atasan memberlakukan target yang tidak sesuai dengan kapasitas karyawan, maka akan menyebabkan karyawan tertekan atau juga dapat menyebabkan demotivasi. Nah, selain dengan pendekatan top down ini juga dapat membatasi kreativitas dan inisiatif karena karyawan ini hanya fokus pada apa yang telah diatur sesuai dengan anggaran. Berikutnya, dengan menggunakan anggaran sebagai alat penilaian kinerja, yang mana membandingkan antara rencana dan aktual, merupakan hal yang terlalu menekankan hasil dibandingkan dengan proses, sehingga menyebabkan tindakan korektif yang diambil tidak berdasarkan penelusuran masalah sampai ke akar penyebabnya. Nah, penyusunan anggaran dengan pendekatan bottom up, sekarang yang kedua adalah dengan pendekatan bottom up, atau sering juga disebut sebagai anggaran partisipasif, juga memiliki keterbatasan atau kelemahan. Meskipun pendekatan ini berusaha menutup keterbatasan yang ada pada pendekatan top down, ya, namun pendekatan ini justru memunculkan keterbatasan lain pada pendekatan bottom up, yaitu mensyaratkan partisipasi dari para karyawannya untuk turut memberikan suara dan keputusannya dalam menyusun anggaran. Hal tersebut dapat memunculkan perilaku menyimpang. Nah, perilaku menyimpang ini disebut dengan budgetary slack. Nah, apa itu budgetary slack? Jadi budgetary slack ini merupakan perilaku ketika para
karyawan yang diminta untuk menyusun anggaran akan cenderung mengestimasikan nilai anggaran yang tidak benar-benar mencerminkan kapasitas terbaik mereka. Dengan kata sederhana seperti ini, apabila diminta menyusun anggaran penjualan, maka si karyawan ini akan menargetkan penjualan di bawah kemampuan real mereka agar nanti setelah dievaluasi mereka bisa mencapai targetnya. Jadi targetnya dikecilin gitu supaya mudah dilampaui targetnya, pas dievaluasi biar bagus gitu ya. Nah, ini kan juga nggak bagus gitu. Sebaliknya, ketika nanti karyawan diminta untuk menyusun anggaran biaya, maka ia akan menargetkan nilai pembeliannya itu di atas nilai efisien yang seharusnya. Gitu. Oke? Nah, secara teknis, perusahaan akan menyusun anggaran keuangan keseluruhan untuk periode 1 tahun yang disebut sebagai master anggaran. Nah, di sini terdapat 2 klasifikasi master anggaran. Yang pertama adalah anggaran operasional atau fungsional, yang kedua adalah anggaran keuangan. Nanti di sini kita akan membahas tentang ilustrasi dari anggaran operasional atau fungsional dan anggaran keuangan. Oke, kita mulai dengan ilustrasi anggaran fungsional atau operasional. Di sini ada ada 8 anggaran ya. Anggaran fungsional ini terdiri dari anggaran penjualan, produksi, anggaran pembelian bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran overhead, anggaran biaya penjualan dan administrasi, anggaran penerimaan kas, dan anggaran pembayaran utang usaha. Oke, kita mulai dari ilustrasi anggaran penjualan atau sales budget. Oke, di sini GTM Manufacturing bergerak di bidang es krim ya, dan akan membuat anggaran untuk tahun depan, yaitu tahun 2021. Nah, untuk anggaran tahun 2021 ini dibuat 2 periode, yaitu periode 1 dan periode 2. Berarti periode 1 itu dari bulan Januari sampai dengan Juni, kemudian periode 2 berarti Juli sampai dengan Desember. Nah, penjualan periode 1 dan 2 tahun 2021 ini masing-masing dianggarkan bahwa penjualan periode 1 itu 4.000 unit, ya, periode 2 6.000 unit. Jadi total untuk 1 tahun itu adalah 100.000 unit. Kemudian harga jualnya di sini adalah 1.600 per unit ya. Berarti kita buat anggaran penjualannya atau sales budgetnya adalah seperti tabel ini ya. Nanti di sini bisa dihitung total penjualannya, yaitu tinggal perkalian aja unit penjualan dikali harga jual, berarti ketemu total penjualan untuk periode 1 64 juta, periode 2 96 juta. Total 1 tahunnya berarti 160 juta. Jadi kalau di di sini saya kasih tanda, di mana yang saya kasih warna merah itu berarti itu perlu kita hitung ya. Yang tinta hitam itu berarti itu sudah ada di soal keterangannya. Oke, berarti ini adalah contoh dari membuat anggaran penjualan atau sales budget. Kemudian kita lihat yang kedua yaitu anggaran produksi. Nah, ilustrasinya sebagai berikut, yaitu yang melanjuti ilustrasi anggaran penjualan diestimasikan bahwa pada tahun 2022. Jadi kalau untuk kita membuat anggaran produksi ini atau production budget ini, kita juga harus menganggarkan untuk tahun berikutnya, yaitu tahun 2022. Sebelumnya kan kita sedang menganggarkan tahun 2021. Tapi untuk production ini kita harus juga menganggarkan untuk tahun 2022 seperti keterangan yang saya buat di sini ya. Di sini bahwa tahun 2022 penjualan periode 1 dan 2 sebesar 5.000 unit dan 70.000 unit. Persediaan akhir yang diperlukan untuk setiap periode adalah 20% dari unit penjualan. Nah, ditentukanlah bahwa persediaan awal periode 1 sebanyak 1.000 unit dan periode 2 sebanyak 12.000 unit. Buatlah ilustrasi anggaran produksi. Oke, kita buat tabelnya dulu ya, ada deskripsi, kemudian dibuat tahun 2001, 2021, dan 2022 ya. Untuk tahun 2021, kita mulai yang tahun 2021. Sekali lagi yang di tinta hitam ini berarti yang sudah ada di deskripsi ya, berarti angka-angka ini sudah dijelaskan di deskripsi, sedangkan yang saya kasih tinta warna merah itu berarti yang harus kita hitung ya. Sedangkan yang tinta warna putih itu berarti hasil itu dapat dari perkalian tersebut gitu ya.
Oke, pertama untuk membuat unit yang diproduksi, yaitu rumusnya adalah di mana unit penjualan ditambah target unit persediaan akhir, ya. Jadi unit penjualan ditambah target unit persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Nah, untuk unit penjualannya periode 1, periode 2, tahun 2001, 2021 dan 2022 ini kita masukkan saja. Ya, jadi periode 1 ini 40.000 unit, periode 2 60.000 unit, dan totalnya berarti 100.000 unit, dan tahun 2022 periode satunya 50.000 unit. Nah, periode 2-nya 70.000 unit. Nah, kita di sini cukup sampai periode 1 aja dulu. Oke, kemudian kita lanjutkan ke baris berikutnya. Yang ini ya, ditambah target unit persediaan akhir. Di sini persediaan akhir dapat 12.000 unit. Dapat dari mana 12.000 unit? 20% kali 60.000. Kenapa? Karena di sini di soal dikatakan bahwa persediaan akhir yang diperlukan untuk setiap periode adalah sebesar 20% dari unit penjualan. Dari unit penjualan, ya. Berarti ini adalah 20%, berarti kita tulis 20%. Nah, 60.000-nya itu adalah dari unit penjualan periode berikutnya. Jadi periode berikutnya dari sini nih, periode kedua. Jadi menghitung target unit persediaan akhir yaitu 20% kali penjualan periode kedua, yaitu senilai 60.000. Kemudian untuk periode yang kedua, untuk target unit persediaan akhir di sini ketemu 10.000 unit. 10.000 unit dapat dari 20%, ini kan 20% dikali 50.000 unit. 50.000 unit adalah periode berikutnya setelah periode kedua 2021, yaitu periode pertama di tahun 2022. Nah, ini dapat 50.000 di sini ya. Nah, total satu tahunnya kita tulis 10.000. Kenapa 10.000 bukankah 12.000 ditambah 10.000 selesai 22.000? Kenapa di sini ditulis adalah 10.000? Karena di sini keterangannya adalah target unit persediaan akhir. Berarti kita ambil yang akhir. Yang akhir ini kan 10.000, berarti total satu tahunnya di sini akhir juga 10.000. Nah, periode yang kedua ini 14.000. Dapat dari 20% kali 70.000. 70.000 ini adalah penjualan periode tahun berikutnya atau penjualan periode berikutnya. Sorry, bukan tahun berikutnya ya. 70.000 ini adalah penjualan dari periode kedua pada tahun 2022. Nah, ini kan ada keterangannya di sini. Di soal dikatakan ada 70.000 unit ya. Oke, setelah itu dikurangi persediaan awal. Persediaan awal sudah diketahui, yaitu senilai 1.000 unit. Periode akhirnya senilai 12.000 unit. Nah, total satu tahunnya ini 1.000 unit. 1.000 unit ini kita ambil, kalau ini adalah awal, berarti kita ambil angka yang di awal yang ini. Ya, dapat dari sini nih. Oke. Nah, periode satunya ini juga 10.000 unit. Nah, ini dapat dari 10.000 unit, berarti dapat dari yang ini, yang terakhir. Ini dapat dari sini. Oke. Ya. Oke, setelah itu unit yang diproduksi adalah 51.000. 51.000 ini didapat dari 40.000 ditambah 12.000 dikurangi 1.000, yaitu 51.000. Begitu juga perhitungan 50 yang periode kedua. Total satu tahun berarti tinggal kita jumlahkan saja, ketemu 109 unit. Nah, periode 1 berarti ini juga kita jumlahkan, yaitu 50.000 ditambah 14.000 dikurangi 10.000. Jawabannya adalah 54.000 unit. Oke, ini adalah contoh dari production budget. Kemudian yang ketiga, membahas tentang, atau yang C, ilustrasi anggaran pembelian bahan baku langsung. Bahan baku langsung itu kan bahasa Inggrisnya direct material, biasanya kita singkat DM ya. Jadi anggaran pembelian bahan baku langsung ini disebut juga sebagai direct material atau DM budget. Oke, di sini kita lihat dulu ya, bahan baku yang diperlukan per unit per es krim adalah 10 kg. Ya, jadi bahan baku yang diperlukan per unit es krim adalah 10 kg dengan harga 200
dan harga 20 per kilo ya. Jadi harganya 20 per kilo. Jumlah bahan baku yang harus ada di akhir periode adalah 30% dari kebutuhan produksi periode selanjutnya. Anggaran bahan baku, nah di sini DM atau direct material awal periode adalah sebesar 20.000 kg. Nah, buatlah ilustrasi anggaran pembelian bahan baku langsung atau direct material. Oke, kita mulai di sini deskripsinya ya. Jadi, di sini kita buat dulu tahun 2021 dan tahun 2002. Tahun 2022 kita buat periode satunya aja dulu. Oke, di sini kita masukkan unit produksinya, yaitu sesuai di soal periode 1 ini 51.000 unit, periode kedua 58.000 unit, total satu tahunnya berarti 109.000 unit. Nah, ini sesuai di soal periode satunya 54.000 unit. Nah, direct material per unitnya adalah sesuai di soal, dijelaskan bahwa 10 kg. Periode keduanya juga 10 kg. Nah, periode ketiganya, berarti total satu tahunnya juga sama ya, 10 kg. Nah, periode 1 untuk tahun 2022 yaitu sama 10 kg. Nah, berapakah total direct material untuk produksi per kilonya? Ini berarti dapat 510.000 kg. Ini didapat dari 51.000 dikali 10 kg. Kemudian yang periode kedua tahun 2021, 580.000 kg. 580.000 kg ini didapat dari 58.000 dikali 10. Kemudian total satu tahunnya yaitu 1.090.000 kg. Ini didapat dari 109.000 dikali 10 kilo ya. Nah, berarti tahun 2002 ini dapat, yang periode 1 dapat 540.000 kilo. Ini didapat dari 54.000 dikali 10 kilo. Oke, setelah itu ditambah direct material akhir periode. Direct material akhir periode pertama yaitu senilai 174.000 kg ya. 174.000 kg yang ini ya. Ini didapat dari 30% dikali 580. 30% ini adalah di soal ya, karena katanya di sini dikatakan bahwa bahan baku yang harus ada di akhir periode adalah 30% dari kebutuhan produksi periode selanjutnya. Nih kata kuncinya di sini 30% pada periode selanjutnya. Berarti 30% dikali 580.000. 580.000 ini dapat dari sini. Nah, ini kan yang selanjutnya nih. Nah, berarti yang kedua ini periode kedua tahun 2021 ini 162 kg. Ya, 162.000 kg didapat dari 30% kali 540.000. 540.000 ini adalah dapat dari berarti periode selanjutnya. Periode selanjutnya setelah periode kedua tahun 2021 adalah periode 1 tahun 2022. Nah, ini dapat dari sini ya. Berarti ketemu hasilnya 162.000 kg. Nah, total satu tahunnya, karena ini adalah akhir periode, ya, berarti kita ambil yang akhir. Jadi disamakan yang akhir yaitu 162.000 kg. Kemudian dikurangi direct material awal periode. Nah, awal periode di sini diketahui bahwa senilai 20.000 kg. Ya, ini diambil dari direct material akhir 31 Desember 2020 ya. Jadi awal periode ini ya, direct material awal periode ini yang periode pertama di tahun 2021 itu diambil dari nilainya diambil dari direct material akhir di tahun 31 Desember 2020. Yaitu di sini sudah diketahui, yang saya kasih tinta hitam berarti yang memang sudah ada di soal ya, yang sudah diketahui senilai 20.000 kg. Kemudian untuk periode kedua tahun 2021 di sini dapat 174.000 kg. Ini merupakan direct material periode akhir di periode 1. Ini dari sini. 174 ini dapat dari sini. Yang ini. Ya. Nah, totalnya adalah 20.000 kg. Ini kita ambil karena di sini adalah DM awal periode, maka total satu tahunnya kita ambil di
di DM awal periode. Kemudian total DM yang harus dibeli, di sini berarti rumusnya adalah 510.000 ya, total DM untuk produksi ditambah DM akhir periode dikurangi DM awal periode, ketemulah hasilnya 664.000. Begitu juga di periode kedua rumusnya sama, dan periode ketiga bukan periode ketiga ya, total untuk 1 tahun juga rumusnya sama seperti itu ya. Kemudian kita masukkan harga beli per kilonya kan Rp20 ya. Oke, setiap periode ini Rp20. Oke, berarti total pembeliannya adalah 13.280. 13.280.000 ini didapat dari 664.000 ya. Yang ini dikali Rp20. Begitu juga di periode kedua tahun 2021 seperti itu juga, dan untuk periode yang total 1 tahun juga sama seperti itu. Gitu. Oke, kemudian kita lanjut ke ilustrasi anggaran biaya tenaga kerja atau direct labor ya, atau DL budget. Nah, di sini jam tenaga kerja yang dibutuhkan untuk 1 unit es krim adalah setengah jam tenaga kerja, misalkan seperti itu ya. Jadi di sini dibutuhkan 1,5 jam tenaga kerja dengan upah sebesar Rp600 per jam tenaga kerja. Upah tenaga kerja dibayar secara tunai. Nah, anggaran untuk biaya tenaga kerja adalah sebagai berikut. Nah, kita bikin kalau untuk anggaran tenaga kerja, di sini kita masukkan unit produksinya ya. Unit produksinya 51.000, 58.000, 109.000 unit. Ini dapat dari mana? Dapat dari sebelumnya yang ini. Nih, ya. Perhatikan yang ini. Yang saya kasih tanda bintang ya. Dapat dari sini. Oke? Nah, per unitnya DLH-nya direct labor hour ya. Ini adalah setengah jam, berarti kita masukkan setengah jam di sini. Ya. Total DLH-nya di sini 25.500 jam, itu didapat dari perkalian 51.000 dikali setengah jam. Kemudian 29.000 per jam juga sama rumusnya, yaitu 58.000 dikali setengah jam. Nah, totalnya itu berarti itu dapat dari 109.000 dikali setengah jam. Kemudian untuk rate-nya, yaitu atau harganya per jam dari labor hour di sini adalah Rp600. Berarti 600, 600, 600. Nah, berarti total direct labor cost-nya yaitu sebesar 15.300.000. Ya, ini didapat dari 25.500 dikali 600 ya. Begitu juga dengan yang periode kedua dapat 17.400 didapat juga dari 29.000 dikali 6 ya. 600.000. Kemudian yang berikutnya adalah total 1 tahun yaitu 54.500 dikali 600 ketemu 32.700. Coba di sini saya hitung lagi ya, khawatir ada koreksi. Berarti 29.000 dikali 600. Benar ya, di sini 17.400 ini hitungannya sudah benar. Oke. Kemudian yang E di sini adalah ilustrasi anggaran biaya overhead atau factory overhead atau kita singkat FOH budget. Oke, biaya overhead ini dibebankan berdasarkan jam tenaga kerja. Jadi biaya overhead ini dibebankan berdasarkan jam tenaga kerja ya, dengan tarif variabelnya sebesar Rp400. Sedangkan total biaya overhead tetap ya, overhead tetap. Jadi overhead ini ada overhead variabel dan ada overhead tetap. Ya, kalau overhead variabel tadi katanya sebesar Rp400. Sedangkan overhead tetapnya per periode itu adalah Rp5.450. Berikut adalah biaya depresiasinya sebesar Rp300.000. Nah, buatlah anggaran biaya overhead-nya. Nah, berikut adalah anggaran biaya overhead. Jadi biaya overhead ini terkaitnya dengan tadi yang sudah kita hitung tentang direct labor hours ya, total
DLH tadi, direct labor hours atau jam tenaga kerja. Periode pertama 25.500 jam, periode kedua 29.000 jam, berarti totalnya 54.500 jam. Oke, di sini DLH-nya itu dapat dari mana? 25.500, 29.000, dan 54.500. Ini dapat dari total DLH yang ini. Yang saya kasih tanda bintang ini ya. Nah, dapat dari sini nih. Oke. Ya, yang saya kasih di bintang ini. Nah, setelah itu kita pindahkan ke sini. Ke budget FOH budget ini. Oke, setelah itu tadi sesuai yang diketahui bahwa untuk FOH variabel yaitu senilai Rp400, berarti kita kalikan total FOH variabelnya yaitu 10.200.000 ini dapat dari 25.500 dikali 400. Begitu juga yang 11.600 ini didapat dari 29.000 kali 400. Total 1 tahunnya 21.800.000, ini didapat dari 54.500 dikali 400. Nah, total FOH tetapnya yaitu senilai 5.450. Ini sesuai dengan yang di soal yang ini ya, 5.450. Ya, berarti kita masukkan di sini. Ya, total 1 tahunnya kalau FOH tetap berarti 10.900. Nah, total FOH-nya berarti tinggal kita jumlahkan aja antara total FOH variabel ditambah total FOH tetap, yaitu senilai 15.650.000 untuk periode 1, kemudian periode kedua 17.050.050 rupiah dan ditotalkan Rp 32.700. Jadi saya jelaskan lagi ya, yang di tanda merah itu berarti itu harus kita hitung, sedangkan yang di tinta hitam berarti memang sudah ada di soal gitu ya. Kemudian biaya depresiasinya adalah 300.000. Berarti ini kita masukkan untuk per periodenya, setelah itu kita kurangi, ketemulah FOA yang harus dibayar senilai Rp15.350.000 untuk periode ke-1. Kemudian periode kedua ini Rp16.750.000. Periode ketiga ini dapat Rp32.400.000. Untuk total FOH yang dibayar itu berarti didapat dari mana? Didapat dari total FOH dikurangi biaya depresiasi. Oke, berikutnya yang F adalah ilustrasi anggaran biaya umum, administrasi, penjualan. Atau di bahasa Inggris kan general, administration, ya, dan selling atau disingkat gas budget. Nah, di sini contohnya adalah biaya gas. Gas itu berarti general, administration, selling, ya, atau biaya umum, administrasi, dan penjualan. Nah, jadi biaya gas variable dihitung berdasarkan yang terjual, yaitu 400 per unit. Sedangkan biaya gas tetap di tiap periode adalah Rp400.000 dan biaya depresiasi sebesar Rp400.000 per periode. Jadi untuk gas ini, General Administration Selling, ya, di gas budget ini, berarti juga ada dua gas, yaitu gas variable dan gas tetap. Gas itu singkatan ya, bukan gas yang di kompor. Gas itu singkatan dari General Administration dan Selling. Oke. Nah, berarti kita buat tabelnya yang ini, kita masukkan deskripsinya, kemudian kita masukkan periode 1 tahun, periode 2 tahun, dan total 1 tahun. Oke, di sini berarti unit penjualannya, tadi sesuai yang di soal yang pertama yang sales ya, 40.000 per unit untuk periode 1, periode kedua 60.000 unit, total 1 tahun 100.000 unit. Gas periode per unitnya itu 400, periode 1, periode kedua 400, dan total 1 tahun 400. Nah, berarti total gas variabel di sini adalah 16 juta ya untuk periode 1. Nah, 16 juta ini dapat dari 40.000 ya. 16 juta ini dapat dari 40.000 unit dikali Rp400. Nah, periode kedua 24 juta ini didapat dari 60.000 unit dikali Rp400. Sedangkan yang total 1 tahun ya, di sini didapat 40.000. Ini merupakan dari 100.000 unit dikali Rp400. Oke, setelah itu kita masukkan nilai dari General Administration and Selling tetapnya, yaitu sesuai di soal senilai 5 juta. Nanti kita masukkan 5 juta untuk per periode.
Kemudian total gasnya berarti ya, di sini kita jumlahkan antara variabel dan tetap. Itu setelah kita jumlahkan nilainya 21 juta untuk periode ke-1, 29 juta untuk periode kedua, dan total 1 tahunnya 45 juta. Kemudian di sini berarti kita kurangi depresiasinya. Selesai kurangi, ini ada tanda tutup ya, tutup kurung ya. Nah, ketemulah total gas yang dibayar 20 juta 600 ribu rupiah didapat dari 21 juta dikurangi 400 ribu rupiah. Kemudian untuk periode kedua 28 juta 600 rupiah didapat dari 29 juta dikurangi 400 ribu rupiah. Nah, total 1 tahunnya berarti dapat 49 juta 200 ya. Ini berarti 800 nih, ini koreksi ya. 800 didapat dari 49 juta 200 ribu rupiah. Oke, ini ada koreksi tadi di depresiasi ya untuk yang gas budget ini ya. Yaitu di mana di sini saya cek lagi di sini. Oke. Ini ada kesalahan di sini. Ini saya koreksi, ini seharusnya bukan 5 juta, tapi di sini adalah 10 juta. Jadi di sini totalnya 50 juta. Ya. Berarti 50 juta dikurangi 800 ribu, nilainya sudah benar ya, 49.200 ribu. Oke, berarti ada koreksi yang di gas tetapnya ya, ini seharusnya 10 juta bukan 10 juta, karena itu kan kolom dari total 1 tahun. Untuk total gas yang dibayar sih itu sudah benar. Oke, berikutnya kita masuk ke anggaran penerimaan uang kas atau cash reserve budget. Nah, diasumsikan kebijakan kredit kredit penjualan dengan tahun 2020 ya. Maka di sini kita berarti membuat cash receipt budget ya, atau anggaran kas penerimaan uang kas ya, anggaran penerimaan uang kas. Oke, saya ulang lagi soalnya dikatakan bahwa diasumsikan kebijakan kredit penjualan sama dengan tahun 2020. Berarti diasumsikan kebijakan kreditnya itu sama ya, kebijakannya sama seperti tahun 2020. Dikatakan bahwa piutang akhir tahun 2020 itu senilai 5.000 ya. Kemudian katanya untuk pembayarannya di sini yaitu menggunakan 2 tahap, yaitu 80% dibayarkan pada periode pertama dan 20% dibayarkan pada periode berikutnya. Nah, buatlah anggaran penerimaan uang kas. Oke, kita mulai dari deskripsinya dulu. Deskripsinya kita masukkan dulu di sini adalah piutang tanggal 31 Desember 2020. Berarti tahun 2020 ya. Kan kita sedang kerjakan anggarannya tahun 2021. Nah, untuk piutang yang pertama di sini kita ambil piutang 31 Desember 2020. Nah, ini sudah dapat Rp500.000. Untuk periode berarti kan ambil dalam periode 1 ya, itu belum bisa ditentukannya, berarti sini kosong saja. Berarti total 1 tahunnya 500.000. Nah, kemudian kita hitung piutangnya. Untuk periode 1 ini dapat 200.000, ini dapat dari 80% karena kan pembayarannya itu 80% di pertama, 20% di berikutnya gitu ya. Jadi 80% ya, karena ini piutang ya, jadi pembayarannya nggak tunai ya, bertahap ya, itu tahapannya 80% dulu baru 20%. Berarti 80% dikali 64 juta. 64 juta ini didapat dari mana ya? 64 juta berarti didapat dari, dan dikatakan bahwa ini adalah dari penjualan ya. Penjualan penjualan yang pertama. Oke, dapat dari sini. Dari anggaran penjualan. Jadi 64 juta ini didapat dari penjualan periode pertama. Nah, oke. Nanti bisa dilihat ya di tabel penjualan periode pertama. Oke, kita lihat dulu aja nih. Berarti yang A, tadi yang A kan kita bahas tentang yang ini 64 juta. Jadi ingat ya, untuk yang periode kedua 96 juta ya. Oke, kita langsung balik lagi ke ilustrasi yang ini, penerimaan uang kas. Nah, ini kan 80%-nya, berarti 20%-nya dibayarkan untuk periode yang kedua. Itu 20% dari 64 juta. Nah, berarti ini juga harus dibayarkan 80% dari periode berikutnya. Yaitu 80% untuk periode ini yang tadi 96 juta ya.
Oke, kan sistemnya dia 80% sama 20% gitu ya. Oke, ketemulah hasilnya periode kedua. Periode kedua ini kita hitungnya 2. Kenapa? Karena kan masih ada yang 20% untuk periode pertama. Kemudian di sini 80% yang untuk periode keduanya gitu. 20% untuk periode kedua berarti udah masuk ke tahun berikutnya. Setelah itu kita jumlahkan saja ya. Temulah hasilnya. Oke. Nah, ini kalau untuk periode berikutnya berarti kan 20% ya. Ini kan baru 80% nih periode kedua. Oke, berarti untuk periode yang 20%-nya di sini ada keterangannya di catatannya. 20% dari penjualan periode kedua yaitu sebesar 19.200.000. Yaitu 20% kali 960 juta. Nah, ini akan menjadi piutang akhir periode 2021. Nah, ini angka ini biasanya kita gunakan untuk mengerjakan neraca. Oke, berikutnya adalah anggaran pembayaran utang usaha atau cash payment budget. Anggaran pembayaran utang usaha atau cash payment budget. Oke, di sini soalnya dikatakan bahwa utang usaha 31 Desember sebesar Rp200.000. Kemudian pembelian dilakukan secara kredit ya, yaitu 60% akan dibayar pada periode bersangkutan dan sisanya 40% akan dibayar pada periode berikutnya. Nah, di sini kita akan membuat anggaran pembayaran utang usaha. Oke, dimulai di sini kita buat kolom deskripsi. Pertama kita masukkan dulu utang usaha 31 Desember 2020 ya. Ternyata di soal diketahui bahwa utang usaha 31 Desember yaitu 200.000. Nah, untuk periode keduanya kan belum ada nih karena periode pertama kan baru anggaran. Berarti total 1 tahunnya itu Rp200.000. Setelah itu kita masukkan utang usahanya. Sistemnya utang usaha tadi kan 60-40, bayarnya gitu ya, 60%, 40%. Oleh karena itu berarti untuk menghitung yang periode pertama, ini kan ketemu jawabannya 7.968.000. Ini dapat dari 60% dikali 13.280.000. Nah, 13.280.000 itu didapat dari mana? Didapat dari yang tadi kita menghitung anggaran untuk pembelian bahan baku ya atau direct material. Oke. Jadi 13.280 ini, yang ini ya. Oke. Yang ini didapat dari perhitungan membuat anggaran direct material atau DM budget ya. Jadi setiap anggaran itu berkaitan. Oke, saya buka lagi ya yang DM budget ya. Nah, yang ini sorry. Nah, DM budget. Ini ya. Nah, dapat dari sini. Ini yang paling bawah, coba perhatikan yang paling bawah. Ya, ini saya kasih tanda bintang. Nah, diingat ya, yang pertama 13.280.000, yang kedua 11.360.000, total 24.640.000. Oke, balik lagi ke yang tadi. Oke. Nah, ini kan tadi sama nih 13.280.000 dan 11.360.000 untuk periode yang kedua. Jadi ini didapat dari anggaran yang tadi dari DM budget. Oke. Nah, dia yang berikutnya 40% dibayar periode kedua. Ini masih dikali 13.280 yaitu DM budget untuk periode pertama, sorry. Nah, ditambahkan lagi 60% untuk yang DM budget yang periode kedua yaitu tadi senilai 11.360.000 rupiah. Ketemulah 6.816. Nah, kemudian baru berarti total pembayarannya adalah 8.168.000. Itu dapat dari 200.000 ditambah 7.968.000. Periode kedua juga seperti itu, tinggal dijumlahkan saja. Nah, total 1 tahun juga tinggal dijumlahkan saja. Nah, di sini ada catatan, tolong diperhatikan ya. Nah, dikatakan bahwa 40% dari pembelian di periode kedua yaitu 4.544. Ini kan masih ada terusannya nih. Ini kan 60% dari periode kedua nih. Kan 60-40 berarti kan masih ada 40% untuk periode kedua. Nah, 40% dari periode kedua di sini saya sudah kasih catatan bahwa dari pembelian di periode kedua yaitu senilai 4.544.000 didapat dari 40% dikali 11.360.000. Ini akan menjadi utang usaha pada akhir periode tahun 2021. Ini berarti akan kita buat nanti untuk pembuatan proyeksi neraca.
Oke, setelah itu kita menghitung penentuan harga pokok produksi dan harga pokok penjualan ya. Nah, bagaimana cara penentukannya? Pertama, di sini kita masukkan dulu tabel biaya produksi, kebutuhan, biaya, dan biaya per unit. Dimulai dari direct material, tadi kan diketahui bahwa 10 kg ya, biayanya itu Rp20, berarti biaya per unitnya Rp200. Kemudian dari labor, tadi diketahui itu setengah jam, biayanya itu adalah 600 per jam, berarti biaya per unitnya Rp300. Nah, factory overhead ini terdiri dari dua, yaitu variable dan fixed. Variabelnya itu setengah jam, ya. Kalau FOH itu kan terkaitannya dengan direct labor. Ini diketahui 400. 400 ini tadi sesuai yang diketahui, ya. Berarti ketemu biaya per unitnya Rp200. Rp200 ini dapat dari 0,5 dikali 400. Nah, yang fixed ini juga setengah jam. Nah, ini yang 200 ini kita cari, rumusnya pakai ini. Yaitu total FOH fix dari budget FOH tadi kan 10.900.000 rupiah. Nah, total direct labor hours, DLH itu direct labor hours senilai 54.500. Nah, berarti total FOH fixnya yaitu pembagian dari 10.900.000 rupiah dibagi 54.500 jam. Ketemulah 200. Nah, berarti di sini biaya per unitnya setengah jam dikali 200, 100 rupiah. Kita jumlahkan berarti total cost per unit adalah senilai 800 rupiah. Oke, tadi kita sudah selesai membahas tentang ilustrasi anggaran operasional. Selanjutnya yang kedua ya, yang kedua kita bahas ilustrasi anggaran keuangan. Nah, ilustrasi anggaran keuangan ini yaitu anggaran proyeksi laporan laba rugi, anggaran perubahan laba ditahan, anggaran aliran kas, dan proyeksi neraca. Nah, ini kita ambil angka-angka ini dari tadi, dari anggaran-anggaran operasional. Oke, nah dimulai dari kita membuat proyeksi income statement ya. Jadi, anggaran proyeksi income statement ya, untuk tahun 31 Desember 2021 karena kita membuat anggaran tahun 2021. Berarti tinggal kita masukkan saja. Tadi sudah ketemu bahwa salesnya senilai 160 juta ya. Ini kita ambil dari anggaran penjualan atau sales budget. Ya. Kemudian COGS-nya tadi kan 100.000 unit ya, dikali 100.000 unit ini merupakan penganggaran penjualan yang tadi di mana yang pertama kalau masih ingat yang periode pertama kan tadi 40.000 unit, periode kedua 60.000 unit, berarti kan total 100.000 unit dikali Rp800. Rp800 ini tadi yang kita hitung HPP-nya ya, yang ini. Yang barusan kita Rp800 yang ini, yang saya kasih tanda bulat dan bintang ini. Dapat dari sini ya. Berarti ketemulah senilai 80 juta. Nah, gross profit atau profit kotornya yaitu senilai 80 juta. 80 juta ini didapat dari 160 juta dikurangi 80 juta. Nah, kemudian dikurangi dari biaya gas, yaitu biaya gas itu adalah general, administrasi, dan selling. Tadi senilai 50 juta ya. Berarti totalnya operating income-nya ya senilai 30 juta. 30 juta ini didapat dari 80 juta dikurangi 50 juta. Nah, setelah itu dikurangi interest expense, yaitu senilai 84.180 ya. Ini nanti interest expense ini ada keterangannya di cash flow ya. Dapat 1% ke 810 itu ada keterangannya di cash flow ya. Nanti coba cash flow budget nanti saya jelaskan setelah menyelesaikan menjelaskan tentang proyeksi income statement ini. Kemudian dikurangi earning before tax yaitu senilai 29 juta. Berarti earning before tax-nya ini didapat dari 30 juta dikurangi 84.180 senilai 29.915.800 rupiah. Dikurangi income tax-nya itu 10% ya. 10% berarti senilai 10%-nya income tax-nya ini 10% ya. Berarti senilai 2 juta, ini salah ya. Ini income statement-nya. Tadi ini sudah benar. Ini 26. Saya koreksi ya. Ini kan 10% dari 29.915 ya. Seharusnya ini senilai dari 2 dikurangi
10%-nya itu 29 ya. 158 ya, 1,580 ya. Atau di sini kita bulatkan saja sebesar 600 di sini ya. Kita bulatkan 600 gitu. Jadi hasilnya ketemu net profitnya yaitu 32.724.200. Oke. Setelah itu kita menghitung laporan anggaran perubahan laba ditahan. Nah, di sini masukkan dulu return earning awalnya ini yang sudah diketahui, kemudian profitnya ini dapat dari yang tadi profit dari ini berarti juga di ini ya. Yang net profitnya juga saya revisi ya. 29.915.800 dikurangi 2.991.600 ini totalnya adalah 26.924.200 ya. Oke, jadi net profitnya senilai 26.924.200. Nah, berarti dimasukkan di sini. Kemudian dikurangi dividen, tadi diketahui bahwa dividennya dibagikan senilai 2 juta, berarti return earning akhirnya adalah 32.724.200 itu didapat dari return earning awal ditambah profit dikurangi dividen. Oke, nah baru setelah itu kita menghitung laporan aliran kas atau cash flow budget ya. Jadi di sini tadi kebijakan perusahaan menyatakan bahwa kas yang tersedia di akhir periode paling sedikit sebesar 2 juta. Apabila tidak terpenuhi, maka perusahaan harus meminjam uang ke bank pada awal tahun dengan pembayaran yang dilakukan di akhir periode berikutnya, ditambah dengan bunga sebesar 1%. Ya, pada periode kedua, perusahaan membagikan dividen senilai 22 juta rupiah. Oke, berarti tinggal dimasukkan saja ya dari kas ini. Pertama kas awal kita masukkan yaitu periode bersama 1.300.000 ini didapat dari neraca tanggal 31 Desember 2020 ya, kas di neraca tanggal 31 Desember 2020. Kemudian di akhir periode tadi dikatakan bahwa senilai 2 juta minimal. Nah, kas pelunasannya ini ada 51.700 ya. Terus 89.600 untuk kas dari pelunasan piutang sama 141.300 itu didapat dari tadi didapat dari 51.700 itu didapat dari yang tadi kita menghitung anggaran penerimaan uang kas ya. Ini didapat dari anggaran penerimaan uang kas. Anggaran penerimaan uang kas. Atau cash receipt budget. Oke. Setelah itu kas yang tersedia berarti tinggal dijumlahkan aja ya. Nah, setelah itu kita masukkan yang pembayaran. Pembayaran tadi kita membeli pembelian direct material yaitu senilai 8.168. 8.168 ini adalah didapat dari untuk yang baris ini didapat dari tadi yang kita menghitung anggaran pembayaran utang usaha. Ya, ini anggaran pembayaran utang usaha. Pembayaran utang. Bayaran utang usaha ya, atau tadi kita menyebutnya sebagai cash payment budget ya, bisa juga sebagai cash payment budget. Oke, dimasukkan di situ, kemudian dimasukkan yang direct labor-nya ya. FOH yang dibayar tadi ada di anggaran FOH, gas general administration selling-nya harus dibayar, kemudian dividen diketahui bahwa dividennya 2 juta ya, seperti di atas. Kemudian income tax-nya ini dilihat dari budgetnya, tadi dilihat dari budget laporan laba rugi ya, tadi kan senilai 29.991.600 ya. Coba kita lihat yang 29.991.600. Yang ini maksudnya saya kasih bintang ini nih. Nah, ini yang tadi dikoreksi. Ini dimasukkan ke sini. Ya. Nah, berarti total pembayarannya tinggal ditotal saja. Nah, setelah itu selisih kasnya ini adalah 6.418. Selisih kas ini didapat dari 53 juta
dikurangi 59.418, ketemu 6.418 untuk periode ke-1. Nah, dikatakan bahwa akhir periode itu nilainya harus 2 juta. Kalau nggak 2 juta dia harus minjam. Akhirnya dia melakukan peminjaman senilai 8.418.000. Dapat dari mana? Yaitu 8.418 ini didapat dari 6 juta. Karena nilai kas akhirnya harus 2 juta, minimal 2 juta. Berarti di sini kan kita tulis minimal ya, karena ini minus. Berarti supaya di sini nilainya 2 juta, didapat di sini 8.418. Berarti dapat dari mana hitungannya? 2 juta ini 8.418.000 ini didapat dari 6.118.000 ditambah 2 juta. Kemudian periode kedua di sini ya, ini berarti selisih dari 91.600 dikurangi 79.869. Ya udah, berarti tinggal kita masukkan saja ya. Untuk yang total 1 tahun juga sama. Tadi kan pinjamannya 8.418 ya, karena kan minimal kas akhir harus 2 juta. Ya, berarti kan periode berikutnya kita harus bayar utangnya. Kita bayarlah di sini. Nah, pembayaran utangnya juga sama bunganya 1%. Nah, berarti ketemulah kas akhirnya kalau untuk periode kedua senilai 3.228.200. Nah, di sini berarti kas akhirnya ya, ini harus yang total 1 tahun ini kan karena keterangannya kas akhir. Berarti total 1 tahun yang kita tambah ini nominal di sini adalah nominal untuk yang 1 tahun. Oke, setelah itu kita buat laporan anggaran proyeksi neraca. Nah, ini tinggal kita masukkan saja. Tadi case-nya berapa? Masukkan account receivable berarti piutang. Kita lihat di anggaran piutang, materialsnya, inventory-nya ya. Dikalikan 800 ini tadi yang menghitung HPP. Kemudian kita masukkan, ini diketahui nilainya 4 juta, building dan equipment-nya sebesar 4 juta juga, depresiasinya senilai minus 2.400.000. Nah, inilah nanti dari anggaran-anggaran tadi kita masukkan. Nah, akhirnya nanti jadilah statement of financial reporting untuk proyeksi anggaran proyeksi neraca. Oke, sekian pertemuan kita. Cukup panjang untuk menjelaskan anggaran ini, di mana tadi kita harus bisa membedakan ya, bahwa anggaran itu, oke, intinya adalah di sini, ya, anggaran itu terdiri dari 2, ya, yaitu, anggaran operasional dan anggaran keuangan, di mana anggaran operasional terdiri dari 8 ini, dan anggaran keuangan terdiri dari 4 ini. Oke, sekian materi kita. Materi yang kita pelajari hari ini cukup panjang, yaitu video pembelajaran kita sudah mencapai selama 1 jam ya, 1 jam pembelajaran. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.